Thumma inna nadharna fiha. Kemudian sesungguhnya kita nadharna telah memandang fiha pada ibadah. Di kemarin itu kan apa fungsi ibadah tadi kan banyak tuh. Ibadah tuh buah ilmu, ya kan? Kemudian profesinya orang-orang yang baik, apalagi ibadah tuh kan banyak tuh. Faidah umur, ya kan? Hasil dari ahli ibadah yang kuat-kuat, bekal para wali-wali Allah, kan itu. Kemudian kata beliau, thumma inna nadharna, lalu kita memandang kepada ibadah. Wa ta'ammalna, kemudian kita renungi tariqaha, jalan ibadah tadi kita renungi. Kita renungi. Mimma badiha, dari awalnya, ila maqasidiha, sampai yang dituju daripada ibadah tadi. Direnungi itu. Kita pandang ibadah tuh, kita renungi jalan ibadah dari awal sampai akhir. Allati hiya amani salikiha, yang mana ibadah itu adalah amani, angan-angan dari salikiha, orang-orang yang menjalaninya. Lalu setelah direnungi, dipandang, dilihat, diteliti tentang masalah ibadah itu, fa idza hiya tariqun wa'run, ternyata ibadah itu jalan yang sulit. Setelah dilihat, diteliti, direnungi, ternyata ibadah itu sulit rupanya. Jalan sulit. Wasabilun sa'bun, ya. Jalan sulit. Katsiratul aqabat, banyak rintangannya. Jadi ternyata kalau kita mau sampai ke tujuan ibadah tuh, jalannya sulit, rintangannya banyak. Apa saja rintangannya nanti dibahas oleh Imam Ghazali. Syadidatul masyaqqat, bersangatan kesulitannya. Ba'idatul masafat, jauh jaraknya. Ba'idah, jauh. Azimatul afat, besar bahayanya. Kathiratul awariqi wal mawani', ya. Banyak awaiq, yaitu yang mengganggu. Perkara-perkara yang mengganggu dari ibadah itu banyak. Yang menyibukkan orang sehingga tak beribadah itu banyak. Ya kan? Wal mawani', kemudian penghalang-penghalang sehingga orang tuh tak beribadah juga banyak. Jalannya sulit, banyak rintangan, besar kesulitan, jauh jarak, bahayanya besar, rintangan, hal yang menyibukkan juga banyak. Hafifatul mahaliki wal maqati', diselimuti oleh perkara-perkara yang membinasakan dan maqati', yang memutus. Kadang udah sholat, udah ikhlas, ternyata besok tak ikhlas lagi, ya kan? Udah berimpak, udah diterima, diceritakan pula sama orang. Itu dia, banyak. Ghaziratul a'da'i wal qutta', ya, qutta'. Apa tuh? Banyak musuh dan banyak yang memutuskan ibadah. Banyak musuhnya. Apa aja? Setan, ya kan? Nafsu, apa lagi? Kadang orang, kan gitu. Azizatul asya'i wal atba', sedikit penyokong dan pengikut. Musuh banyak, penyokong sedikit. Itu ibadah tuh. Yang memutus banyak, yang mengikuti sedikit. Wa hakadha yajibu an takuna, dan demikian wajib menjadi seperti itulah ibadah tersebut. Kayak gitulah dia ibadah gambarannya. Li'annaha tariqul jannah, karena ibadah itu adalah jalan ke surga, jalan surga. Fayasiru hadza tasdiqan, maka jadilah ini, ya. Ini tuh tadi maksudnya apa? Ini tuh kaunu tariqil ibadah, kondisi ibadah itu seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, tasdiqan, sebagai pembenaran
lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, untuk bagi perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda akannya. Apa kata Rasul? Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan berbagai perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang dibenci. Wa innan nara huffat bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi dengan perkara yang disenangi, dengan perkara yang sesuai dengan hawa nafsu yang disenangi. Coba sebutkan syariat Islam yang sesuai sama hawa nafsu, apa aja, Pak? Puasa enggak? Sholat malam tidak? Ya kan, nafsu mana suka? Ya suka cuma satu ya, poligami. Nah ya kan, itu pun dengan syaratnya nafsu itu tidak sesuai juga. Nah itu, poligami aja yang apa sesuai kan, syaratnya enggak juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun bi rabwatin. Iya, betul tak? Enggak kecepatan. Kalian ingatlah, dan bahwasanya surga itu haznun bi rabwatin, jalan sulit pada tempat yang tinggi. Itulah dia surga. Ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Ingatlah, dan sesungguhnya neraka itu mudah berada pada jalan yang datar. Bayangkanlah, nah gitu. Kalau jannah itu haznun birabwatin, ya, maksudnya sa'bun syaqun 'ala nafs, susah, berat bagi jiwa manusia, gitu. Sementara neraka itu mudah, karena nafsu itu kadang-kadang sesuai dengan keinginan neraka, gitu. Nah, gitu. Nah, udah, sudahlah ibadah itu payah, banyak rintangan, banyak kesulitan. Tsumma ma'a dzalik, kemudian bersamaan dengan hal itu, ya, semuanya tadi tuh yang disebutkan di atas tuh, fa innal 'abda dha'if, sesungguhnya hamba itu lemah. Coba bayangkan, ibadah sulit, hamba pula lemah. Ibarat kata mau mengambil apa? Mengambil hadiah ketika manjat pinang, yang memanjat itu lemah orangnya. Nah gitu. Jadi ibadah itu susah, hamba tadi lemah. Wazamanu sa'bun, sementara waktu pun juga sulit. Wa amruddin mutaraji', sementara urusan agama itu saling berbolak-balik. Kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang imannya lemah. Kadang-kadang dirasanya mudah, kadang-kadang dirasanya sulit, gitu kan? Wal faraghu qalilun, waktu kosong sedikit pula. Sibuk. Kampanye kan, sibuk kan itu. Banyak kesibukan. Wasyughlu katsir, kesibukan banyak. Wal umru qasir, umur pendek pula. Wa fil amali taqsir, sementara dalam beramal masih melalaikan. Wan naqidu basir, sementara yang mengawasi itu melihat. Nah, bayangkanlah, kita lemah, zaman sulit, urusan agama bolak-balik dalam diri kita, waktu kosong tak ada, sibuk selalu, umur pendek pula, amal sering lalai. Malaikat selalu mengawasi kita. Allah selalu mengawasi kita. Wal ajal qalib, sementara kematian dekat. Was-safar ba'id, perjalanan menuju akhirat jauh. Nah, jadi kalau menghadapi kondisi yang seperti ini, kita renungkan, ibadah sulit, kita lemah, banyak kendala-kendala di depan lagi. Kata beliau, wa ta'atu hiya zadu fala budda minha, dan ketaatan itu adalah bekal, maka mesti kita berbekal dengan ketaatan tersebut. Wa hiya fa'itatun fala maraddalaha, dan kalaulah ketaatan itu hilang, maka tidak ada waktu kembali lagi untuk mendapatkan ketaatan yang hilang tersebut. Nah,
Jadi sampai di sini dulu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di baris keberapa Tan? Tandai Tan? Nah, tandai demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.